Bagian 1. Di Verona, hidup dua orang bangsawan yang saling bermusuhan, yaitu Tuan Capulet dan Tuan Montague. Pada awalnya, kedua orang itu bersahabat karib. Di mata pangeran maupun orang kebanyakan, kedua keluarga itu memiliki kedudukan yang sederajat. Dan sebenarnya, Tuan Capulet dan Tuan Montague yang berasal dari keturunan terhormat itu senang menjalin persahabatan dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Namun, karena sesuatu hal yang menyinggung harga diri, persahabatan itu akhirnya retak, kemudian pecah. Berubah menjadi perselisihan yang mengandung api kebencian. Perselisihan itu dirasakan seluruh keluarga dan berlangsung terus-menerus, turun-temurun. Dendam berbalas dendam mewarnai hubungan dua keluarga itu. Bahkan, api dendam mereka yang terus berkobar itu menimbulkan kekacauan yang mengancam ketentraman Verona. Jika kedua orang tersebut dan para pengikutnya kebetulan berpapasan, mereka akan berkelahi, berusaha membunuh dan melukai, tanpa memikirkan akibatnya. Demikian yang sering terjadi di kota itu. Pangeran Escalus benar-benar merasa prihatin mendengar perselisihan kedua sahabat dekatnya itu. Dengan segenap daya upaya, ia berusaha mendamaikan kembali Tuan Capulet dan Tuan Montague. Namun sia-sia saja usaha Pangeran Escalus. Dendam yang telah berakar kuat di hati sangat sulit dicabut. Ancaman Pangeran Escalus sama sekali tidak mempan bagi mereka. Usaha Pangeran Escalus ibarat ingin memadamkan api, tapi apa daya, air yang digunakan tak sebanding dengan besarnya api yang menyala. Di tengah pertikaian dua keluarga yang tak kunjung usai, lahir seorang bocah bernama Romeo. Hari berganti musim, dan musim berganti tahun. Romeo tumbuh menjadi seorang pemuda tampan, dengan wajah bersih, dagu lembut, dan tubuh tegap. Ia menjadi bunga pembicaraan yang mengasihkan di kalangan muda-mudi Verona. Saat remaja, Romeo jatuh cinta pada pandangan pertama, terpikat oleh seorang gadis cantik, Rosalina. Setiap kecantikan, keindahan dan keanggunan gadis itu terbayang di mata Romeo. Ia berusaha menarik perhatian sang gadis dengan mengungkapkan segenap perasaan cintanya dengan bahasa syair yang menawan. Demi cinta, ia bahkan rela menjadi pelayan si gadis. Kadangkala jika kerinduan menyiksa, Romeo mengirim surat atau pesan yang disampaikan melalui seseorang. Namun jika rasa rindu sudah tak tertanggungkan, maka Romeo berlari menemui si gadis dan memuja keanggunannya. Ketika menatap sorot mata bak pijar bintang itu, rasa sakit akibat rindu yang ditanggung Romeo bukannya sembuh, malah menimbulkan luka baru. Sebagaimana Romeo, gadis itu, Rosalina, juga berasal dari lingkungan terhormat, dirawat dengan ajaran kebajikan, menimba ilmu kebijaksanaan di sekolah dengan bimbingan seorang guru yang termasyhur. Namun malang tak bisa ditolak, dan untung tak dapat diraih. Harapan dan kenyataan tidaklah seindah hayalan. Gadis pujaan itu menolak cinta Romeo dengan sebuah jawaban yang mampu memutuskan benang-benang kasih sayang dalam hatinya. Pupus sudah harapan untuk menjalin kasih. Merajut benang-benang cinta menjadi sebuah kain kebersamaan. Sirna sudah harapan untuk menjadi pemilik keanggunan sekuntum bunga yang sedang mekar dalam hatinya. Sia-sialah semua usaha dan segenap kerja keras yang ditempuh Romeo demi mendekati sang gadis pujaan.
Jangankan sekedar senyum penghilang dahaga jiwa, kilas tatapan bersahabat pun tak mau diberikan oleh si gadis. Pun demikian, Romeo tak berputus asa. Semakin kuat gadis itu menolak, semakin kuat pula keinginan Romeo untuk memiliki. Kekuatan cinta dalam jiwa Romeo membuat ia bersedia menunggu berbulan-bulan, mengharapkan balasan atas ketulusan cinta. Walaupun gadis itu tak pernah memahami penderitaan yang dialami Romeo. Suatu ketika, ia berkeinginan untuk meninggalkan Verona, untuk melupakan derita cinta yang ia rasakan. Jika duduk sendirian, Romeo terkadang meratap. Bagaimana bisa aku mencintai dan melayani orang yang tidak tahu berterima kasih? Mengapa aku mengharapkan seorang gadis dan tetap menebar benih tanpa pernah memanen hasil kecuali hinaan dan ejekan? Selama ini aku selalu mengikuti kehendaknya, berlari mengikuti jalan yang ia lewati. Ia laksana pakaian yang benangnya aku tenun dengan jiwaku. Semakin lama tidak bertemu, maka pancaran keanggunan gadis ini semakin mempesona kalbuku. Alangkah baiknya jika aku segera pergi, agar mataku tidak pernah lagi melihat mata yang memikat itu, agar bara cinta yang berkobar dalam hati karena tatapan matanya akan semakin melemah hingga kemudian padam dan sirna. Romeo masih merahasiakan keputusan hatinya untuk pergi, karena berbagai persoalan masih membelenggu pikirannya. Meski berusaha tidak menampakkan rasa gundah, tapi kerinduan hati Romeo tergambar jelas dalam desah nafas, air mata, kesedihan, penderitaan, dan kegelisahan yang datang silih berganti. Begitu dalam rasa cinta yang terpahat dalam dada, kecantikan dan pesona gadis itu senantiasa bersinar di hati, menciptakan ketenangan jiwa. Romeo sudah menjadi budak demi memperoleh cinta. Sepanjang siang Romeo selalu meratap, dan pada malam-malam panjang yang melelahkan, ia masih terjaga dengan ratapan pilu. Romeo beranggapan sudah tidak ada jalan bagi dirinya untuk melangkah mendekat, seolah-olah kakinya tak mau bergerak. Tapi rasa cinta terus memaksa Romeo untuk tetap berlari, maju tanpa henti. Dalam perjuangan menggapai cinta, ia terpanggang dan meleleh layaknya salju karena terkena sinar matahari.